Kisah Ardi dan kelas digital, desain web dengan HTML dan CSS. Ardi menatap kaca jendela kafe, Kopi Senja, yang terletak di sudut gang sempit kota Yogyakarta. Pada siang itu, bau kopi yang baru dipanggang bercampur dengan aroma hujan tipis yang menggelitik. Ia menyesap kopi hitamnya sambil memandangi tampilan menu di papan kayu yang usang. Kalau orang-orang bisa melihat menu ini secara online, mereka pasti akan mampir lebih sering, gumamnya pelan. Mimpi tersebut sudah berlama-lamanya mengendap di benak Ardi. Selama 3 tahun terakhir, usaha kopinya bertahan di antara persaingan kafe modern yang berkilauan di kota. Ia tahu bahwa internet kini menjadi jendela dunia bagi konsumen. Namun, tidak ada pengetahuan teknis yang dimilikinya tentang cara membuat situs web yang menarik, fungsional, dan mudah dipelihara. Semua yang ia ketahui hanyalah klik-klik iklan di media sosial yang seakan-akan cukup, namun hasilnya minim. Suatu hari, saat menelusuri forum komunitas developer di Telegram, Ardi menemukan sebuah iklan, desain web dengan kelas digital HTML dan CSS belajar dari dasar hingga publikasi. Iklan itu menampilkan foto seorang instruktur muda, Raka, yang tampak berseri. Di bawahnya tertulis, dapatkan pengetahuan lengkap untuk merancang, mengembangkan, menerbitkan, dan memelihara situs web Anda. Ardi tertegun. Ini sepertinya tepat apa yang dibutuhkannya. Tanpa berlama-lama, ia mendaftar. Kelas digital itu dijadwalkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 19 WIB, dengan durasi 3 bulan. Ardi menyiapkan notebook usang yang ia miliki, menambahkan catatan di kalender, dan bersiap menempuh perjalanan baru, belajar desain web dari nol. Minggu pertama, menyentuh dasar-dasar. Pada pertemuan pertama, Raka memperkenalkan diri melalui video panggilan. Selamat datang di dunia web, teman-teman, sapanya, kita akan mengupas 3 pilar utama, prinsip desain, teknologi dasar, HTML dan CSS, dan proses publikasi serta pemeliharaan. Semua ini akan dijadikan pondasi untuk menciptakan situs yang efektif. Raka memulai dengan menjelaskan prinsip-prinsip desain, konsistensi, hierarki visual, keseimbangan, dan keterbacaan. Ia menampilkan contoh-contoh situs yang menawan mata, warna yang selaras, tipografi yang mudah dibaca, dan tata letak yang memandu mata pengunjung secara alami. Kita tidak hanya menulis kode, melainkan menata pengalaman, tegasnya. Selanjutnya, Raka masuk ke HTML, Hypertext Markup Language, bahasa struktur. Ia menuliskan contoh sederhana. Raka menjelaskan setiap tag, header, section, UL, dan pentingnya semantik, bahwa tiap elemen memberi arti pada mesin pencari, SEO, dan pembaca layar, aksesibilitas. Ardi mengamati, mencatat, dan mencoba menyalin kode itu di notebook-nya. Meski awalnya terasa kaku, ia merasakan kepuasan ketika browser menampilkan judul "Selamat datang di Kopi Senja" di layar. Beranjak ke CSS, Cascading Style Sheets, Raka memperkenalkan cara memberi gaya pada HTML. CSS seperti pakaian bagi markup. Tanpa CSS, halaman tetap muncul, tapi tak berwarna. Jelasnya sambil menampilkan contoh. Ardi segera melihat perbedaan drastis. Latar belakang berubah menjadi krem hangat, teks menjadi lebih bersih, dan judul menonjol di atas bar berwarna coklat tua. Wow! Ini seperti mengubah suasana ruang tamu dengan cat baru, serunya kepada kamera. Minggu kedua, menyusun wireframe dan prototipe.
Setelah dasar-dasar dipelajari, Raka memperkenalkan wireframing. Ia menugaskan setiap peserta membuat sketsa kasar, dengan kertas atau tools seperti Figma, yang menggambarkan tata letak utama situs. Ardi menyiapkan kertas A4, pensil, dan menggambar struktur, header dengan logo, kopi senja, menu navigasi, beranda, menu, cerita, kontak, area hero dengan foto cangkir kopi, sektion, menu spesial, dan footer dengan peta lokasi serta link media sosial. Raka menekankan pentingnya hierarki visual, menempatkan elemen paling penting di posisi pertama yang dilihat mata, atas kiri, menggunakan ukuran font yang berbeda, dan warna kontras untuk tombol aksi, CTA, Call to Action. Tujuan utama situs kopi Anda adalah mengarahkan pengunjung untuk memesan atau datang ke kedai. Maka tombol, pesan sekarang, harus menonjol, ucap Raka. Setelah wireframe selesai, Raka menunjukkan cara mengubahnya menjadi prototipe interaktif menggunakan Figma. Ardi belajar menambahkan link pada tombol, mengatur hover state, perubahan warna saat kursor mengarah, dan mensimulasikan tampilan pada perangkat seluler. Ini membuka matanya, situs harus responsif, artinya tampilan harus menyesuaikan diri dengan layar ponsel, tablet, atau desktop, gumamnya. Minggu ketiga, menulis kode dengan pendekatan mobile first. Dalam pertemuan ketiga, Raka memperkenalkan metodologi mobile first. Ia menjelaskan bahwa mayoritas pengunjung kini mengakses internet lewat ponsel, sehingga desain harus dioptimalkan untuk layar kecil terlebih dahulu, kemudian menambah breakpoint untuk layar lebih lebar. Berikut contoh kode CSS yang Raka tunjukkan. Ardi menyadari bahwa dengan menulis media query seperti di atas, ia dapat menyesuaikan tata letak tanpa menulis kode terpisah untuk tiap perangkat. Ia pun menambah responsive images dengan atribut set sehingga gambar menyesuaikan resolusi layar. Raka menekankan juga pentingnya optimasi performa, meminimalkan ukuran gambar, mengzip file CSS, HTML, dan memanfaatkan caching. Jika situs lambat, pengunjung akan cepat beralih, ujarnya. Ardi menuliskan catatan, kompres gambar, gunakan format WP, dan hindari CSS yang berulang. Minggu keempat, mengintegrasikan konten dinamis dan formulir kontak. Setelah menguasai struktur dan tampilan, Raka memperkenalkan konten dinamis sederhana dengan JavaScript, meski tidak menjadi fokus utama kelas. Ia menambahkan skrip untuk menampilkan carousel foto menu, serta fungsi menghitung total pesanan saat pengunjung menandai item. Berikut contoh singkat. Ardi terkesan. Meskipun bukan pengembang full stack, ia menyadari bahwa menambahkan interaktivitas sederhana dapat meningkatkan konversi. Raka menambahkan modul singkat tentang formulir kontak dengan validasi HTML5, sehingga pengunjung dapat mengirim pertanyaan atau reservasi. Dengan layanan FormSpray, Ardi tak perlu menulis backend, cukup menghubungkan form ke emailnya. Semua ini terasa realistis dan dapat segera diterapkan. Minggu ke-5-10, publikasi dan pemeliharaan. Setelah 3 bulan intensif, Raka mengarahkan kelas pada publikasi. Ia menjelaskan berbagai pilihan hosting, GitHub Pages, gratis, cocok untuk static site, Netlify, dan Vercel. Pada demo, Raka menunjukkan cara mengupload proyek ke GitHub, menghubungkannya ke Netlify, dan mengatur continuous deployment. Setiap kali ada push, situs otomatis terupdate. Ardi menyiapkan repositori baru dengan nama Kopi Senja. Ia menambahkan file index HTML, stylus CSS, dan folder images.
Setelah comit, ia main-push ke GitHub, lalu menghubungkannya ke Netlify. Dalam beberapa menit, situsnya muncul dengan domain https://copy-senja.netlify.app. Raka menjelaskan juga tentang SEO, Search Engine Optimization, menambahkan meta tag, deskripsi, dan menggunakan human readable URLs. Ardi menambahkan pada head. Untuk analytics, Raka merekomendasikan Google Analytics atau Umami, open source. Ardi menambahkan skrip pelacakan sederhana, sehingga ia dapat memantau berapa banyak pengunjung, dari mana asal mereka, dan berapa lama mereka tinggal di situs. Akhirnya, Raka menutup kelas dengan topik pemeliharaan. Memperbarui konten secara rutin, memeriksa broken links, memperbaharui dependensi, jika ada, dan melakukan backup secara berkala. Situs web bukan proyek selesai, melainkan layanan berkelanjutan, ujar Raka, menutup sesi dengan senyum. Ardi menutup laptopnya dengan perasaan lega. Ia telah menyelesaikan perjalanan belajar yang mengubah cara pandangnya terhadap teknologi. Dari sekadar menyalakan lampu kafe, kini ia menyalakan cahaya digital yang mengundang pelanggan dari seluruh penjuru. Epilog, dari kode ke kopi. Beberapa minggu setelah peluncuran, Ardi melihat peningkatan signifikan pada jumlah kunjungan ke kafenya. Statistik Netlify menunjukkan rata-rata 1.200 pengunjung per minggu, dengan 45% berasal dari perangkat mobile. Salah satu pengunjung, Lina, meninggalkan komentar melalui formulir kontak, "Saya menemukan kopi senja lewat Google, foto hero-nya bikin saya penasaran, dan setelah pesan, saya langsung datang. Kopinya enak, suasananya cozy." Ardi menanggapi dengan cepat, mengirim email terima kasih dan menambahkan foto Lina menikmati latte di Instagram kafenya, menautkan kembali ke situs. Interaksi ini menciptakan lingkaran engagement yang menguatkan brand mereka. Tidak lama kemudian, Ardi menambahkan blog sederhana di situsnya, menggunakan Markdown yang dirender oleh JavaScript untuk berbagi cerita tentang asal-usul biji kopi, proses roasting, dan tips menyeduh. Setiap artikel dioptimalkan dengan keyword kopi specialty Yogyakarta, sehingga peringkat pencarian naik. Berbulan-bulan berlalu. Ardi tidak lagi merasa takut pada kode. Ia bahkan mulai mengajarkan dasar-dasar HTML dan CSS kepada dua barista barunya, percaya bahwa pengetahuan adalah aset berharga yang dapat memperluas cakrawala bisnisnya. Pada akhir tahun, Ardi mengadakan acara open house di Kopi Senja, mengundang alumni kelas digital, Raka, dan komunitas developer lokal. Di sela-sela acara, Raka memberikan pidato singkat. Kita belajar bahwa desain web efektif bukan sekadar tampilan menarik, melainkan sistem yang menyampaikan pesan dengan jelas, responsif, dan mudah dipelihara. Bahasa HTML memberi struktur, CSS memberi gaya, dan prinsip desain memberi arah. Dengan fondasi itu, Anda dapat mengubah ide menjadi pengalaman digital yang nyata. Ardi menatap kerumunan yang tersenyum, melihat orang-orang menyesap kopi sambil mengobrol tentang kode, layout, dan warna. Ia menyadari satu hal, situs web yang ia bangun bukan hanya tentang bisnis, tetapi tentang menghubungkan cerita, rasa, dan komunitas. Dan semua itu bermula dari sebuah kelas digital yang memberinya kunci untuk menulis, merancang, dan memelihara sebuah ruang maya yang sekaligus menjadi jendela kopi senja ke dunia. Setiap baris kode adalah seperti biji kopi, bisik Ardi pada dirinya, menyesap seruputan latte hangat. Jika ditanam dengan baik, dipelihara, dan disajikan tepat,
Hasilnya akan menghangatkan hati siapapun yang meminumnya. Dengan mata bersinar, ia menutup laptop, menyalakan lampu kafe, dan menunggu pelanggan berikutnya, baik yang datang langsung, maupun yang menemukan mereka lewat kilau halaman web yang ia ciptakan dengan penuh dedikasi.